Pernah gak sih kamu mikir kenapa Jeko Donuts Cafe, yang gerainya bejibun dan selalu rame, gak pernah muncul di daftar saham yang bisa kita beli? Padahal, banyak brand yang jauh lebih kecil aja udah pada IPO. Nah, ini bukan sekadar pilihan bisnis biasa. Cerita Jeko itu kayak resep rahasia donatnya. Manis, tersembunyi, dan penuh strategi. Jeko berdiri tahun 2005, digagas oleh Johnny Andrean. Ia, orang yang sama di balik bisnis salon terkenal dan Bread Talk. Dalam waktu singkat, Jeko menjelma jadi brand donat top di Indonesia. Bahkan, ekspansi ke Malaysia, Filipina, dan Arab Saudi. Tapi sampai sekarang, gak ada tuh saham Jeko di Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Sebelum kita bahas alasannya, lo harus tahu satu hal penting, gak semua perusahaan pengen go public. IPO emang kelihatan keren, bikin perusahaan dapat dana besar dari publik. Tapi konsekuensinya juga gak main-main. Transparansi harus total, laporan keuangan harus dibuka, keputusan bisnis diawasi investor dan otoritas. Dan sepertinya, itu bukan gaya Jeko. Johnny Andrean dikenal sebagai pebisnis yang rapi dan low profile. Dia lebih suka semua bisnisnya terkontrol penuh secara pribadi atau keluarga. Dengan kata lain, dia gak mau urusan internal jadi konsumsi publik. Dan strategi ini berhasil besar. Tanpa dana publik, Jeko tetap bisa ekspansi, bangun ratusan outlet, bahkan bersaing dengan brand global kayak Dunkin dan Krispy Kreme. Kok bisa? Salah satu kekuatan Jeko ada di integrasi bisnis. Johnny Andrean juga punya bisnis roti, Bread Talk, minuman, ropan dan lainnya, sampai logistik. Jadi, banyak kebutuhan Jeko dipenuhi sendiri. Gak perlu supplier luar, gak banyak biaya tambahan, dan kualitas bisa dia kontrol ketat. Ini yang bikin bisnisnya efisien dan stabil. Ada satu hal lagi yang jarang dibahas, kontrol brand. Kalau Jeko go public, ada risiko investor pengen perusahaan berubah demi untung jangka pendek. Diskon besar-besaran, ekspansi ngawur, atau bahkan jual aset. Hal-hal kayak gini bisa ganggu brand image dan arah bisnis jangka panjang. Johnny Andrean lebih pilih pelan tapi pasti, daripada cepat tapi berisiko. Tapi bukan berarti Jeko anti banget sama pertumbuhan. Justru sebaliknya. Mereka agresif, tapi di balik layar. Buka cabang di negara-negara Asia Tenggara, adaptasi menu lokal, dan promosi lewat strategi word of mouth yang kuat. Bahkan, Jeko jadi salah satu brand yang paling disukai anak muda, meski iklannya jarang muncul di TV. Gak sedikit analis yang heran, kok bisa bisnis sebesar ini gak tergoda buat IPO? Tapi kalau kita lihat sejarah bisnis di Asia, banyak konglomerat sukses yang milih cara serupa. Fokus ke profit nyata, bukan valuasi pasar. Dan ini nunjukin satu hal penting, kadang yang kelihatan kalem, justru lagi lari kenceng di belakang layar. Jadi, lain kali kamu duduk sambil ngopi di Jeko, ingat, kamu lagi di tempat yang bisnisnya bukan cuma jual donat. Tapi juga cerita tentang kontrol, strategi, dan keputusan berani untuk tetap independen. Kalau kamu punya pandangan lain soal bisnis kayak Jeko yang gak IPO, share di kolom komentar ya. Like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar gak ketinggalan video seputar dunia investasi lainnya.